Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kewirausahaan, saya akan menyampaikan materi terkait dengan aspek legal penyelenggaraan usaha keperawatan. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan terkait dengan legalitas penyelenggaraan usaha keperawatan yaitu aspek hukum, izin praktek, persyaratan izin praktek, tempat dan jenis praktek mandiri, usaha jasa dan perdagangan. Diharapkan mahasiswa setelah mendapatkan materi ini memahami tentang legalitas penyelenggaraan usaha keperawatan, juga mengetahui usaha jasa dan perdagangan. Di samping istilah-istilah yang akan saya sampaikan juga di sini terkait dengan aspek hukum ya. Jadi pasal 1 Undang-Undang 38 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Ya, jadi ini dalam keadaan sakit berarti usaha kuratif ya, untuk pengobatan, juga usaha rehabilitatif ya untuk penyembuhan ya. Tetapi kalau untuk yang sehat itu upaya promotif ya. Jadi lebih kepada memberikan pencegahan ya, dengan penyuluhan ataupun sebagai konsultan ya, sebagai konsultan memberikan bimbingan maupun konseling ya, bimbingan konseling gitu ya. Nah, kemudian jadi di sini ada beberapa istilah yang akan saya sampaikan juga ya. Seperti perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit ya. Sedangkan praktik keperawatan ada pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan ya. Jadi minggu yang lalu juga sudah saya sebutkan, sudah saya singgung tentang asuhan keperawatan. Nah, ini saya ulangi lagi bahwa asuhan keperawatan itu ada tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ya, bahwa asuhan keperawatan itu adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian dari klien dalam merawat dirinya ya. Untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien, maka harus diawali oleh adanya uji kompetensi untuk menguji kemampuan perawat itu sendiri ya. Sesuai tidak dengan kompetensinya, maka dilakukan itu proses pengukuran pengetahuan, keterampilan dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi keperawatan. Nah, dari itu kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi ya, yaitu suatu tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik keperawatan. Nah, kemudian setelah setelah mengikuti uji kompetensi, maka perawat itu berhak mendapatkan sertifikat profesi ya, yaitu sertifikat surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan. Nah, ini penting nih ya. Jadi sertifikat profesi itulah awal mulai untuk memulai usaha keperawatan ya. Nah, untuk memulai untuk usaha keperawatan ya, maka
perawat itu perlu melakukan pencatatan resmi ya terhadap perawat ya yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi ya, dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan praktik keperawatan. Nah, ini registrasi ya. Kemudian setelah itu juga perawat itu perlu mendapatkan surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR ya. Adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi. Nah, kemudian surat izin praktik perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten kota ya kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan. Kemudian istilah yang lainnya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat ya. Jadi kelengkapannya itu sarana dan prasarana ya. Ini udah mencakup dari sarana dan prasarana. Jadi prasarana itu berarti gedung bangunannya ya, sarana itu peralatan ya, peralatan penunjang untuk pelayanan kesehatan ya. Kemudian istilah klien di sini adalah perseorangan atau keluarga kepada kelompok atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Nah, pasal 2 ini menyebutkan bahwa praktek keperawatan berasaskan perikemanusiaan ya, nilai ilmiah, etika dan profesionalisme, kemudian manfaat, keadilan, perlindungan dan kesehatan serta keselamatan klien ya. Nah, ini registrasi izin praktek dan registrasi ulang ya. Jadi untuk memulai suatu praktek asuhan keperawatan ya harus melakukan registrasi ya. Jadi untuk apa registrasi? Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat ya. Jadi untuk memberikan jaminan. Kemudian menteri dan konsul ya, konsil keperawatan ya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian ini perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki STR ya syaratnya. Kemudian STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu diberikan oleh konsil keperawatan setelah memenuhi persyaratan. Nah, jadi persyaratannya ini memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik maupun mental ya, dan memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji profesi dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Masa berlaku STR yaitu STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun ya, diperpanjang ya. Kemudian persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, ini maaf tulisan salah, yaitu meliputi ya memiliki STR lama ya, kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, nah memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental yang dari dokter ya, kemudian memiliki atau membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, kemudian telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya ya. Jadi ini persyaratan nih, jadi harus sudah mengabdikan diri ya, bekerja ya, apakah itu di klinik ataukah di rumah sakit.
Kemudian memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya ya. Biasa diikuti dilengkapi dengan sertifikat nih. Sertifikat pelatihan ya. Pasal 19 Undang-Undang 38 tahun 2014 terkait dengan izin praktek ya. Jadi perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki izin. Kemudian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPP. Apa itu SIPP ya? SIPP itu surat izin praktek perawat ya. Nah, itu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota atau atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota tempat perawat menjalankan praktiknya ya. Jadi di sini jenis perawat itu ada dua ya, jadi perawat profesi maupun perawat vokasi ya. Dan perawat profesi itu merupakan nurse ya, lulusan nurse atau nurse spesialis. Nah, praktik mandiri perawat ya itu ada juga di Permenkes, ini turunan dari tadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 ya. Jadi turunannya tidak beda jauh. Nah, ini di sini terkait dengan penyelenggaraan praktek keperawatan mandiri itu ada di pasal 37 ya. Permenkes nomor 26 tahun 2019 ya. Jadi perawat yang menyelenggarakan praktek keperawatan mandiri memiliki wewenang ya menyelenggarakan asuhan keperawatan di bidang di bidang upaya kesehatan perorangan ya. Kemudian menyelenggarakan penyuluhan dan konseling bagi klien dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Nah, ini yang memberikan pelimpahan wewenang ini dokter nih ya, untuk poin C. Lanjut, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan penyelenggaraan praktek keperawatan secara mandiri di tempat praktek mandiri perawat sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C ya, dilakukan berdasarkan permintaan dokter secara tertulis ya. Jadi maksudnya jika ingin di sini ya, jika ingin mendirikan tempat praktek mandiri ya dengan berbadan usaha klinik, maka harus ada dokter sebagai penanggung jawab klinik ya, karena dari dokter itu nanti akan memberikan yang yang mempunyai kewenangan untuk melimpahkan wewenang kepada perawat, yaitu dokter, untuk supaya perawat dapat melaksanakan asuhan keperawatan ya. Kemudian persyaratan penyelenggaraan praktik ya. Jadi persyaratannya sebagaimana dimaksud ayat 1 Undang-Undang 38 tahun 2014, yaitu meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai. Nah, ini harus ada nih. Jadi harus ada tersedia ya. Ini sebagai persyaratan untuk penyelenggaraan praktik ya. Jadi harus dilengkapi hal seperti ini. Kemudian persyaratan bangunan ya. Nah, di sini persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2 tadi meliputi ruang dan bangunan yang paling sedikit terdiri dari ruang pelayanan administrasi, ruang tunggu, ruang periksa, ruang konsultasi, ruang asuhan keperawatan, ruang penyimpanan ya, penyimpanan alat dan pembekalan kesehatan, kemudian ada toilet, kamar mandi, dan ruang lain sesuai yang dibutuhkan ya. Jadi kalau klinik ya tentunya ada ruang dapur gitu ya, untuk memberikan pelayanan konsumsi kepada pasien begitu ya.